Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu di 1.2.A6 demonstrasi kontekstual dengan modul 1.2, yaitu tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Perkenalkan, saya Yona Martin dari SMAN 4 Batam, CGP Angkatan 10 Kota Batam, dengan fasilitator Ibu Insiati SPDI dan pengajar praktek Bapak Dana Sundana SPDMM. Nah, kita lihat nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Nah, adapun berpihak kepada murid, kegiatan yang saya lakukan, saya berusaha berinteraksi dengan murid dengan metode yang dikemas dengan suasana yang menyenangkan, baik berupa permainan, lagu, serta menggabungkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Ternyata banyak sekali yang saya temukan, antara lain motivasi dan kepercayaan diri murid terbangun dengan baik, kelas menjadi aktif, banyak ide dan gagasan anak muncul dengan penyampaian berbagai macam pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman mereka yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan yang akan saya lakukan menciptakan kelas yang tertib dan menyenangkan. Nah, ketika kelas sudah tertib dan menyenangkan, tentu anak-anak jadi semangat untuk belajar. Yang kedua, membangun kreativitas. Yang ketiga, menghormati perbedaan-perbedaan. Kemudian mandiri, saya berusaha memunculkan motivasi dalam diri sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitar ataupun pada diri sendiri. Berusaha untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah ataupun dinas, tetapi secara aktif mencari informasi dan mengikutinya, serta mendorong diri untuk meningkatkan kapabilitas tanpa perlu dorongan dari pihak lain. Hal yang akan saya lakukan, yang pertama, aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri sesuai dengan profesi. Saya tergabung menjadi komunitas MGMP Sosiologi Kota Batam. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas secara aktif, kemudian menyusun modul ajar dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian reflektif. Nah, di sini saya mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilalui, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik, serta apa yang perlu dikembangkan. Hal yang dievaluasi beragam, seperti kekuatan dan keterbatasan diri sendiri, pendapat yang dimiliki oleh diri sendiri, serta terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang-orang di sekeliling. Kegiatan yang akan saya lakukan yaitu melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran, kemudian melakukan tindak lanjut dari umpan balik yang telah diperoleh dari orang lain. Kemudian, yang selanjutnya adalah kolaboratif. Saya membangun hubungan kerjasama yang positif dengan rekan sejawat maupun terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, seperti dengan orang tua murid dan dengan komunitas terkait dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal yang akan saya lakukan yaitu melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, di sini bisa dilakukan kunjungan dengan orang tua murid. Kemudian berkolaborasi dengan komunitas MGMP Sosiologi serta melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun swasta, dan yang akan dilakukan juga bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Lapas dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah inovatif.
yaitu memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul semakin bervariasi. Hal ini dapat dipecahkan dengan menggunakan nilai reflektif dalam mengevaluasi sebuah proses ataupun masalah dan mencari gagasan-gagasan lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal yang saya lakukan yaitu menyusun media pembelajaran, mendokumentasikan praktik baik, serta memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.